selamat sore semuanya. Kembali bertemu dengan saya Francisca. Kenalkan saya adalah salah satu tim dari Hidup Ceria. Kami hadir di sini untuk bersama teman saya, Mbak Ika, akan menjelaskan tentang apa itu akses bars. Sebelumnya, saya juga akan menjelaskan mengenai Hidup Ceria itu apa. Hidup Ceria itu adalah sebuah support system yang dibangun untuk menyebarkan kesadaran. Jadi kita mempertemukan antara pencari kesadaran dan yang ingin menyebarkan kesadaran. Nah, ada 3 modalitas di sana, sementara baru 3, yaitu Access Consciousness, Breathwork, dan juga Massage Five Continents. Nah, kalau ada yang ingin tahu lebih dalam mengenai apa ketiga hal itu, silahkan kunjungi www.hidupceria.com. Nah, oke, sekarang kita akan ngobrol bersama Mbak Ika. Mbak Ika akan Halo. silakan perkenalkan diri dulu, Mbak Ika. Perkenalkan diri ya. Oke, nama saya Ika. Saya, kebetulan bekerja sebagai personal assistant, salah satu, apa ya, salah satu pemilik perusahaan lah, gitu ya. Terus juga saya sebagai practitioner akses bar, gitu Mbak Siska. Iya, oke. Nah, ini yang akan kita mau ulik lebih dalam tentang akses bars. Waktu itu boleh ceritakan Mbak Ika ikut kelas, mengapa memilih kelas itu, dengan siapa Mbak Ika belajar mengenai akses bars. Silahkan Mbak Ika. Oke, kalau ditanya kenapa saya bisa ikut akses bar itu agak lucu Mbak Siska. Jadi, saya tahu akses bar itu dari, salah satu sahabat saya yang udah saya anggap kayak kakak sendiri gitu deh. Terus tiba-tiba dia, WhatsApp saya gitu kan, "Kapan ada waktu?" gitu. "Ngomong ngapain?" "Nanti, lo go bars deh," gitu. "Apaan tuh?" Dia bilang gitu kan. "Ya pokoknya enak deh, nanti bisa bikin lo rileks apa segala macam," gitu. "Oh oke," gitu. Waktu itu saya belum tahu kan akses bar itu apa segala macam. Terus udah gitu dia bilang, eee "Ya udah coba aja nge-googling akses bar itu apa," gitu. Ya udah, nggak saya googling kan, sampai pada akhirnya saya datang ke tempatnya dia untuk di bars, terus, saya mendapatkan sesi bars dari beliau gitu kan, yang saya rasakan pada saat itu ya udah gitu loh, tidur aja gitu kan. Aku nanya kan, "Berapa menit nih? Berapa lama?" Gitu kan. Terus aku harus ngapain gitu, "Enggak, lo nggak ngapa-ngapain, udah pokoknya cuma tiduran aja, terus udah gitu, tinggal tinggal nikmatin aja deh," dia bilang gitu. "Oke," gitu. Terus udah kan, dikasih sesi lah gitu, terus udah gitu, setelah selesainya terus dia nanya, "Gimana? Apa rasanya?" "Nggak ada rasa apa-apa," aku bilang gitu kan, "nggak ada rasa apa-apa kok," dia bilang gitu. "Kok bisa sih? Biasanya kemarin-kemarin kalau misalkan ini ada kok yang rasa gini." "Ya nggak tahu," gitu kan udah. Terus yang pertama, terus kedua, terus, "Ya udah coba deh nanti, di bars lagi," gitu. "Oke," di bar lagi. Dan memang saya tidak merasakan apa-apa pada saat saya pertama kali dikasih sesi bars itu kan. Nah, terus udah gitu, yang kedua kalinya bilang, "Terus gimana?" Akhirnya saya dikasih lagi tuh sesi bars, terus dia nanya gitu kan, "Ya tidur, cuman, tangan lo berasa panas aja, udah," gitu loh. "Kok aneh sih?" Dia bilang, "Udah deh lanjut," dia bilang gitu kan. "Kenapa emang?" Dia bilang gini, "Iya pokoknya harus belajar, lo pokoknya harus belajar," gitu kan. "Emang kenapa aku harus belajar?" Dia bilang gini, "Pokoknya itu tuh bagus untuk bisa," kalau waktu itu sih dia bilangnya adalah, "Bisa untuk inilah, apa namanya, side income," dia bilang gitu kan. "Karena masih banyak orang yang butuhin kayak gini 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 gini," dia menceritakan pokoknya gitulah. Oke, ya udah, setelah itu akhirnya saya, dikenalkan dengan, fasilitatornya dia gitu kan, yaitu Mbak Yolanda. Terus ya akhirnya aku ikut kelas nih Mbak, kelas di Mbak Yolanda. Waktu lagi pertama kali ikut kelas, masih agak bingung gitu ya, masih agak bingung ini apa sih gitu, ini harus gimana sih gitu kan, karena kan memang benar-benar yang baru belajar awal gitu kan, tahu tentang akses bar apa segala macam, masih antara, "Ah, iya nggak sih?" Gitu loh, masih yang kayak gitu-gitu kan, masih, "Bener nggak sih? Ini, bertentangan nggak sih?" Misalkan waktu itu ya gitu kan, "Bertentangan nggak sih dengan ini saya, dengan agama apa segala macam," gitu. Oke, pokoknya udah berjalan, cuman lucunya Mbak Siska, pada saat, selesai kan pada saat
apa namanya, kelas bars itu kan kita mendapatkan 2 kali receiving, 2 kali giving kan. Yes. Nah, pada saat aku receiving masih sama gitu loh. Just tidur aja gitu loh, just merasa relax segala macam. Nah, tapi pada saat aku selesai giving yang kedua, tiba-tiba tuh aku nanya gini, Mbak Yola, kok aku happy ya setelah ngasih gitu loh. Maksudnya ada sesuatu yang berasa kayak sesuatu yang pluk gitu lepas gitu ya. Terus tapi jadi aku tuh jadi happy gitu loh. Kenapa sih happy ya ngelakuin ini gitu loh. Terus aku nanya sama Mbak Yola kan, ya udah kamu latihan, dia bilang gitu. Pokoknya kamu setelah ini kamu latihan, kamu banyak megang kepala, nanti kamu akan mendapatkan gitu kan, mendapatkan banyak sesi apa segala macam. Oke, gitu, udah terus selesai. Ya udah, akhirnya setelah itu baru sampai ke rumah apa segala macam. Aku baru mulai menyadari gitu kan. Setelah 2 kali totalnya kali ya aku udah dapat apa namanya udah receiving bars itu kan. Terus aku tuh udah mulai mencari gitu ya. Iya ya, kok sekarang setelah aku dikasih bars itu aku tuh gini Mbak Siska, kalau yang biasanya aku kalau misalkan ada permasalahan apa segala macam, itu tuh aku selalu mikirnya tuh yang ruwet gitu kan, apa segala pokoknya tuh apa aja tuh aku pikirin gitu loh. Deep thinker. Benar, pokoknya kayaknya segala sesuatu masalah kecil aja tuh bisa jadi kayaknya drama gitu kan. Ini harus begini, ini kenapa kalau misalkan banyak deh pokoknya kayak gitu. Itu banyak kayak gitu. Banyak orang kayak gitu. Benar. Jadi kayak misalnya segala sesuatu yang sebenarnya itu simple, yang sesuatu itu sebenarnya ya udah oke, ada masalah kita cari solusi kan harusnya gitu ya. Nah pada saat itu tuh aku tuh yang dulu tuh sebelum di bars itu tuh yang benar-benar yang wah pokoknya ruwet deh hidupku tuh ruwet gini segala macam gitu. Tapi setelah itu pas aku jalan setelah dapet bars itu sesi bars, aku tuh ngerasa gini, kok aku lebih slow ya gitu. Maksudnya bukan lebih slownya tuh lebih ini loh, lebih Relax. iya gitu loh. Maksudnya untuk mendapatkan apapun juga ada masalah apa segala macam gitu. Ya udah, oke ada masalah. Ya udah, ya kita cari aja gitu loh. Maksudnya solusinya apa ya gitu. Jadi lebih ini tuh juga lebih tense, emosiku apa segala macam tuh lebih turun gitu loh. Maksudnya udah Reaktif lebih ya, nggak Mbak? yang Nggak reaktif ya. reaktif. Apa ya, maksudnya sudah berkurang banyak deh reaktifnya. Karena aku dulu tuh termasuk orang yang wah colek sedikit langsung ngegas. Kelihatannya aja diem gitu kan, tapi kalau misalkan dicolek sedikit tuh bisa langsung yang tuh sudah gitu emosinya itu tuh bisa kayak yang nangis lah, terus yang dipikirin berlama-lama dan apa segala macam. Tapi setelah itu setelah aku belajar bars itu ya udah gitu loh, kalau misalkan aku menghadapi satu masalah apa segala macam, oke, ini ada masalah, ya udah itu dulu, tenang dulu, terus masalahnya apa, terus udah kita cari solusi. Itu Mbak Siska. Wow, keren banget. Ini nih aku suka Mbak Ika. Karena orang ketika menerima receive bars itu dengan ekspektasi segala macam, jadi apa ya, malah mencari-cari terus kadang mengada-ada ya. Padahal iya, padahal kok kita kalau apa rasanya, oh belum kerasa, coba perhatiin apa yang berubah dalam hidupmu. Ya kayak Mbak Ika kan ternyata halus banget, sesuatu yang sangat halus berubahnya, dan akhirnya oh ini perubahannya. Iya betul banget. Kok nggak ada suara? Nggak ada suara Mbak? Itu tuh ya. Halo. Suara ya, ulangi Mbak, boleh diulangi? Oke. Aku sebentar. Aku tuh kalau misalkan itu tuh jadi kayak apa ya? Mengalami perubahannya tuh memang nggak langsung gitu loh. Yes. Gitu. Jadi terkadang kan kalau misalkan aku baru sadar gini, kalau misalkan kita berekspektasi yang terlalu apa segala macam, itu malah kita nggak mendapatkan apa-apa dan malah jatuhnya kekecewaan gitu kan, karena ekspektasi kita tidak terpenuhi gitu loh. Dan seperti itu. Jadi dan berjalannya waktu juga semakin ke sini gitu ya, setelah aku mendapatkan melihat adanya perubahan dalam diriku, walaupun mungkin itu tidak terlalu besar gitu ya, tidak terlalu besar, tapi memang ada dong perubahan seperti itu. Kayak contohnya lagi kayak gini deh,
Ini nih aku ngomong pada saat ini gitu, kalau misalkan ada interview atau aku ngomong di depan, orang apa segala macam, mau nanya aja, di sini tuh deg-degannya Mbak, sebelum itu tuh udah yang, "Waduh, nanti gimana ya kalau misalkan itu mau keluar kata-katanya tuh udah kayak yang, waduh gimana," gitu loh. Tapi sekarang, oh ya udah, aku jadi Nanya-nanya kayak aja. aku merasa lebih confidence aja gitu. Benar benar benar. Itu juga yang aku alami, Mbak. Banyak banget Iya, berubah karena hal apa, karena sentuhan di 32 titik. Nah, boleh dijelasin nggak, betul. Mbak? Di Bars itu diapain sih, Mbak? Oke, di Bars itu kalau aku menjelaskan ke orang gini, di Bars itu adalah sebuah sesi gitu ya, sesi di mana, nanti, saya sebagai, apa namanya, practitioner akan menyentuh di 32 titik di kepala tanpa pijatan, tanpa tekanan, hanya menyentuh saja dan nanti, sentuhan itu tuh akan mengubah, apa sih namanya, gelombang elektromagnetik gitu loh. Istilahnya kalau misalkan memang, apa namanya tuh, kayak si energinya, bukan saya memberikan energi, tapi lebih kepada masing-masing kita sudah punya energi, cuman kan terkadang energinya itu stuck. Nah, Yes. gitu loh. Aku hanya menstimulasi menstimulasi energi yang ada di dalam badannya orang tersebut untuk bisa, "Yuk mengalir lagi yuk, bekerja lagi yuk," apa namanya, istilahnya kalau misalkan tadinya ada sumbatan-sumbatan yang apa segala macam, itu bisa jadi lancar gitu loh. Dan memang, efeknya itu akan rileks, terus udah gitu yang paling ini deh, yang paling, apa ya, minim deh gitu ya, itu tuh, bisa tidur, rileks, dan setelah bangun tuh kayak bener-bener yang kayak habis, deep sleep gitu Iya, loh, yang bener bangunnya banget. tuh jadi lebih seger, kayak gitu. Seperti itu. Aku biasanya menjelaskannya ke orang seperti itu. Jadi bukannya karena gini Mbak Siska, banyak orang yang bertanya gini, "Itu nanti kamu mentransfer energi?" Saya nggak bisa mentransfer sih, kalau misalkan saya mentransfer uang atau saya ditransfer uang, saya mau. Diterima. Terima, gitu kan. Tapi kalau saya mentransfer energi, enggak, karena masing-masing kita sudah punya energi sendiri gitu loh. Ya, correct, Setiap yes. setiap benda, setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini, yang ada di semesta itu punya energi masing-masing, Yes. seperti itu. Nah, Gitu. makanya itu aku setuju banget. Jadi kita tuh cuma menstimulasi dan yang membuat keputusan adalah yang menerima apakah mau dirubah atau tidak. Betul betul betul. Makanya ketika setelah sesi bars itu ada yang berubah sangat cepat, ada ya ya nggak terlalu banyak signifikan karena Mhm dia mhm. masih hold on that things ya. Iya. Waktu lagi awal-awal gitu ya Mbak Siska, kalau misalnya waktu lagi awal-awal karena masih excited-nya ya, baru belajar bass dan aku di-challenge gitu kan, "Oh pokoknya kamu harus megang banyak kepala apa segala macam." Mhm. Itu tuh aku masih ada ekspektasi gitu loh, Mmm, masih ada ekspektasi setelah di bars apa yang dirasain gitu kan. Walaupun aku tidak bertanya secara langsung apa gitu, tapi aku masih ada nih di ekspektasi di dalam diri gitu. Tapi lama-lama pada saat aku tanya atau berekspektasi itu, mereka tuh malah tidak apa ya, istilahnya ya udah biasa aja gitu loh. Maksudnya biasa-biasa aja, terus ada yang tidur apa segala macam. Tapi ke sini-sininya, itu aku mulai 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 menyadari gitu loh, oke, aku hanya akan memberikan bas saja gitu kan, mhm, dan itu juga aku tanya ke orangnya gitu, kamu mau bersedia atau tidak untuk menerima sesi bas gitu. mhm, Karena kalau misalkan si orang itu juga menolak, ya akan apa ya, istilahnya tidak akan berjalan dengan smooth gitu loh. betul. Apalagi kalau si orang itu pada saat di bars itu bertanya-tanya apa segala macam, yang ada setelah di bars, "Kok aku pusing ya?" Gitu loh. Ya iya, orang selama orang harusnya rileks aja, tapi dia kan bertanya-tanya, berpikir apa segala macam, jadinya dia akan mendapatkan pusing gitu. Wow, seru banget nih. Nah, iya emang emang, apa, ketika kita tidak punya ekspektasi itu malah terjadinya beyond beyond tanpa kita yang sesuatu yang kita nggak pikirin. Aku Mhm. kayak dulu, aku pernah nge-Bars, dia pengennya bisa tidur. Tapi ternyata, nggak bisa tidurnya tetep, tapi dia menjalani hari itu dengan lebih happy, dengan lebih joy, dan itu berpengaruh banyak terhadap siklus tidurnya akhirnya, at the end. Betul. Iya. Bener bener bener, bener banget. Mbak Mbak Ika ini adalah praktisi, beliau bisa dihubungi, di nomor berapa Mbak Ika?
Aku ada Instagramku itu di Buntaker. Gitu loh, Buntaker. Oke. Buntaker. Coba langsung lihat aja di Instagramku, di situ ada nomornya. Karena aku lupa dong nomornya. Nah, loh. Silahkan ke IG Buntaker dan Mbak Ika, please kalau memang ada yang bersedia memilih sesi ini bersama Mbak Ika, bisa langsung ke IG-nya. Beliau bersedia kemana saja seluruh Indonesia dan luar negeri. Yes. Sekarang habis dari Batam nih, setahu saya. Oh, betul banget. Dan Batam itu keren gitu loh. Nah itu salah satunya yang aku mau cerita gini. Waktu lagi awal-awal itu ya, waktu lagi awal-awal bars gitu kan, aku kan yang masih bertanya gimana sih caranya gitu kan, gimana caranya supaya si bars ini bisa apa istilahnya bisa menjadi side income-ku lah gitu ya ceritanya. Nah, terus udah gitu udah mulai walaupun memang sudah mulai itu Mbak ada apa namanya beberapa klien yang sudah aku memilihku untuk melakukan sesi bars itu kan. Nah, cuman lama-lama gitu kan di ini nih kalau misalkan itu kan aku suka ngobrol gitu sama Mbak Yola apa segala macam. Ya kamu minta dong gitu kan. Kamu minta sama universe apa segala macam. Minta, aku perasaan kalau misalkan itu aku sudah minta dong gitu loh, setiap aku sholat aku berdoa pasti aku minta gitu loh, tapi mungkin the way-nya gitu loh, maksudnya the way-nya itu adalah the way-nya aku minta itu belum menemukan yang pas gitu loh. Nah, pada saat aku belajar bars ini dan aku semakin penasaran bars itu apa sih gitu loh, katanya kalau itu akan memudahkan dan membuka possibility gitu kan. Ya udah aku mulai belajar apa segala macam. Terus akhirnya sampai pada satu saat itu aku benar-benar yang tiba-tiba aku minta sama Tuhan gitu kan. Tuhan, aku minta uang untuk ini gitu ya. Jumlahnya sekian gitu. Terus udah tuh. Oke, terus udah kan setelah aku minta, ekspektasi dong, gitu kan, ekspektasi apa segala macam, aku minta, pokoknya aku minta segala macam. Tiba-tiba 2 hari kemudian ada yang telepon aku untuk minta sesi bars. Dan amazing-nya gitu ya, aku sampai merinding gitu sebenarnya. Amazing-nya itu aku langsung mendapatkan jumlahnya exactly the same. Exactly the same dengan yang aku minta. Aku bilang gini, oh begini caranya, oke, langsung gitu kan. Aku begini caranya, oke kalau gitu aku langsung minta lagi. Nah, yang kemarin ke Batam pun seperti itu gitu. Aku udah 2 kali keluar kota. Yang pertama waktu itu aku ke Bandung pun seperti itu. Aku blast, aku iklankan, ekspektasi gitu kan. Dan banyak gitu loh, banyak yang tiba-tiba menghubungiku untuk mengambil sesi itu. Oke. Sampai aku kewalahan dan sampai aku bagi ke temanku gitu loh. Kamu lu bantuin gue ya, karena kebetulan dia juga temenku, aku pergi ke Bandung itu dengan temen gue yang praktisi juga kan gitu. Oke, lu bantuin gue ya, karena ini ada yang mau couple gini-gini, tapi kita punya kerjaan juga gini-gini. Udahlah kita atur gitu, sampai pada akhirnya gitu. Yang kemarin terjadi di Batam pun seperti itu gitu loh. Jadi aku sama temenku ngeblas kan gitu kan. Ya udah aku ngeblas dan aku minta Tuhan, aku mau ke Batam gitu loh. Aku mau membuka possibility-ku di Batam gitu loh. Dan lagi-lagi Tuhan memberikannya Mbak Siska. I'm so happy. Aku ikut merinding. Asli merinding banget gitu loh. Dan aku baru sadar yang begini ya yang magicnya. Maksudnya magical yang diberikan oleh bars gitu loh. Bukannya kita yang magicnya itu adalah simsalabim kamu akan dapat sesuatu gitu kan, emangnya kita pesulap gitu kan, kan nggak seperti itu gitu loh. Oke, terus aku udah mulai langsung oke begini tuh caranya. Aku jadi sudah mulai bisa melihat dan bisa membaca oke begini caranya kayak gitu. Itu kerennya itu yang saya bilang beyond sih ya kan. Iya. Relax-nya dapat, joy-nya dapat, duitnya dapat. Iya. Any better than this. Iya. Nah, Mbak Ika ini kalau di akses bars itu ada 2 istilah, praktisi dan fasilitator. Fasilitator bisa memberikan kelas untuk menciptakan banyak praktisi seperti Mbak Ika. Nah, bagi yang berminat memilih untuk mendalami kelas ini bisa langsung ke www.hidupceria.com bersama Mbak Yolanda. Ada juga beberapa praktisi di sana.
Please Yes. choose by your heart. Yes. Iya, betul banget, itu benar. Jadi kita memang harus apa ya, istilahnya melihat ke diri kita sendiri, gitu Yeah. loh. Kita maunya yang mana, gitu loh. Jangan kata orang, gitu kan. Kan biasanya kan kita selalu melihatnya dan kata orang, gitu kan. Nah itu juga tuh, aduh kayaknya aku banyak Ayo, aku tunggu. Kata orang, aku dulu tuh selalu gitu. Jadi aku itu adalah orang yang tidak punya, waktu itu ya, waktu itu tuh aku adalah orang yang tidak bisa, iya. Aku adalah orang yang tidak bisa memutuskan sesuatu, gitu. Jadi aku harus ada referensi dari orang lain. Menurut lo gimana? Gitu loh. Jadi kalau misalkan aku mau ngambil ini apa segala macam, gimana ya? Kalau menurut lo, kalau lo ngambilnya apa gitu loh. Tapi sekarang tuh sudah pelan-pelan nih, sudah mulai bilang, oke, aku akan tanya ke diriku, aku maunya gimana sih? Kayak gitu. Itu yang namanya oneness dengan diri sendiri. Kadang kita tidak tidak ngajak bicara body, jadi kayak kita sama diri kita itu terpisah, asing. Yes. Padahal ini yang kita pakai tiap hari. Betul banget. Kita kadang-kadang suka kebanyakan kalau aku perhatikan adalah kebanyakan kita tuh selalu melihatnya keluar dulu. Ya, benar. Kita tidak pernah melihat ke dalamnya diri sendiri gitu loh. Dan itu yang aku juga apa ya istilahnya, aku tidak salah pilih nih gitu ya, dengan modalitas yang aku pilih ini adalah akses tidak salah nih gitu, karena di situ juga diajarkan gimana sih gitu loh. Lu jangan ngelihat keluar dulu dong. Selama ini kan kita selalu melihatnya orang lain di luar dari diri kita sendiri. Nah, sementara si akses itu sendiri adalah mengajarkan kamu dulu diberesin gitu loh. Kamu dulu itu loh, diri kamu sendiri gitu loh. Jadi pada akhirnya aku bilang, oh oke. Akses bar itu adalah memang benar itu adalah untuk diri kita sendiri gitu loh. Yes. Jadi sebelum kita untuk ke orang lain, diri kita aja dulu yang dibenerin gitu kan, maksudnya diberesin apa segala macem kayak gitu. Jadi nanti pada saat kita sudah merasa oke, aku sudah beres dengan diriku sendiri, itu orang lain akan terbawa atau melihatnya juga Benar. ya nggak perlu, karena kita juga nggak bisa Mbak yang namanya merubah orang lain, betul nggak sih? Setuju banget. Setuju. Kalau kita mau merubah orang lain, yang ada cuma sakit makan hati doang gitu loh, capek batin doang gitu. Gitu kan aku maunya kayak gini, aku maunya, tapi kan kalau dia nggak mau gimana? Iya. Betul banget. Dulu aku berekspektasi ketika menikah dengan suamiku adalah dia lama-lama akan suka pedas. Karena dia tidak suka pedas sama sekali. Dan hasilnya zong. Karena itu maunya aku gitu. Iya, kalau dia ternyata nggak bisa. Betul banget. Nih, aku happy banget loh dengan diskusi kita, ngobrol kita sore ini. Aku ngerasain energi yang very joyful. Kan money follows joy. Yes, money follow joy. Betul banget gitu loh. Karena memang energinya money itu energinya happy ya, energinya joy gitu. Kalau misalkan kita pada saat kita lagi susah, kita lagi sedih, kita lagi apa segala macam, ya udah kalau misalkan mau begitu aja terus ya nggak akan ada perubahan. Karena terus terang aku juga di akses ini kan istilahnya aku juga melihat ini tidak bertentangan dengan agamaku kok gitu loh. Karena juga Tuhan mengajarkan atau Tuhan kan juga bilang bahwa mintalah maka aku akan berikan gitu kan. Itu benar banget gitu. Terus satu lagi, akses bar itu tidak mengajarkan kita serakah. Benar nggak sih Mbak? Jangan semua yang bukan milik kita akuin itu milik kita. Iya nggak sih? Gitu. Dan itu aku setuju banget. Oh iya benar juga ya. Ngapain orang itu bukan punya kita? Jadi milik kita. Benar. Itu kita kadang ngambilin sesuatu mengakui punya kita yang sampah sebenarnya, sampahnya orang lain kan. Nah iya juga. Saking serakahnya manusia mungkin dia seperti itu. Jadi apa-apa maunya punya aku. Mbak, ini keren nih. Bisa dijelasin dikit nggak tentang itu? Yang tentang kita ngambilin sampah orang lain. Oke, jadi kalau misalkan setelah dibahasnya, aku tuh baru tahu gitu ya, bahwa apa yang kita rasa, apa yang emosi kita, perasaan kita, terus ataupun apa pikiran kita, itu tuh 95% lebih itu bukan punya kita sebenarnya. Cuman kita itu selalu mengklaim bahwa itu adalah milik kita. Kayak misalkan sakit perut gitu ya. Aku sakit perut nih gitu loh. Sementara badan itu
kan menerima energi kata-kata. Kata-kata itu adalah energi, ya kan? Kata-kata itu adalah doa, dan kata-kata itu adalah energi, gitu loh. Jadi pada saat aku bilang aku sakit nih, ya udah, Benar. badan mengakui adalah oke, kamu bilang kamu sakit, ya udah kamu sakit, gitu loh. Nah, itu pun terjadi dengan diriku. Sama-sama. Sebelum itu aku selalu bilang gini, sakit kepala sedikit, aduh sakit kepala gitu. Beneran. Iya bener, dan itu memang terjadi gitu banget gitu loh. Aduh aku sakit kepala nih kalau misalkan setiap mau dapat aku tuh pasti deh kayak gini-gini. Migrain lah, badan ini apa segala macam. Setelah aku kenal Bars gitu, pada saat aku dikasih tahu tentang mengklaim itu gitu loh, klaim yang bukan milik kita apa segala macam. Aku belajar dong mengaplikasikannya ke dalam keseharian. Alhamdulillahnya, puji syukur kalau misalkan mau mens, ya itu adalah siklus yang biasa ya untuk para wanita gitu kan. Tapi aku tidak mengklaim kalau misalkan pada saat itu aku migrain gini, oke aku langsung sadar dulu gini, ini punya siapa ya gitu loh. Kalau misalkan memang bukan punya aku, ya dia akan hilang dengan sendirinya gitu kan. Oh oke, kalau misalkan memang bukan punya aku, ya udah kembalikanlah dengan ke pemiliknya dengan tambahan kesadaran, udah gitu. Nah, pada saat kalau misalkan kita suka pegel-pegel apa segala macam gitu, interest point of view, Yes. itu work Mbak, buat aku. Sangat-sangat, dan aku sangat bilang, wow amazing banget ya Bars ini, aku bilang gitu kan. Dan pada akhirnya aku bilang sama temenku gini, oke, lo nggak salah kok dulu aku belajar akses Bars. Akhirnya. Seru-seru. Iya, buat mungkin yang lagi melihat ini, mungkin ada yang pop up nih. Jadi badan kita itu very apa ya, smart, pinter banget, kayak radio. Kita tuh kayak radio yang nangkep sinyal dari berbagai macam transmitter gitu. Dan kadang kita menangkap apa yang dirasakan orang lain. Nah, ketika kita mengklaim itu punya aku, ya jadi punya aku beneran. Kalau kita mulai dengan pertanyaan, ini punya siapa ya? Nah, itu akan, kalau emang bukan punya kita, akan hilang dengan sendirinya. Secerdas itu body kita. Betul. Iya. Iya, benar banget. Karena Tuhan menciptakan kita itu bukan hanya sekedar asal-asalan gitu kan, Mbak. Tuhan itu sudah menciptakan kita itu benar-benar yang dengan keseluruhan, dengan kecerdasan badan kita sendiri apa segala macam. That's why kita harus benar-benar menghargai diri kita gitu loh. Karena Tuhan juga menciptakan kita kan nggak asal-asalan, nggak cuma asal sekedar oke menjadi gitu kan. Apapun bentuk badan kita ya itu. Gitu loh. Itulah kita yang harus menerima dan mensyukuri itu semua kayak gitu. Dan memang benar Mbak Sista bilang bahwa badan kita itu emang benar-benar smart banget gitu loh pada saat dan bisa diajak kerja sama kok badan kita gitu, orang gitu itu punya kita, badan kita ya kan. Benar. Nah, Mbak, udah cocok ini jadi fasilitator, ayo. Oke, aku akan minta nanti untuk memfasilitasi aku. Oh, seru banget. Thank you so much Mbak Ika buat bincang-bincang yang super seru hari ini. Semoga ini membuka banyak kesadaran bagi orang. Dan apabila sekali lagi kalau mau menerima sesi dan soon kelas dengan Mbak Ika ke Bun Kaker di Instagram. Iya, silakan. Ya. Dan juga sekali lagi bagi yang mencari tahu tentang para fasilitator di Indonesia, kita baru ada di Indonesia sih, tapi soon mungkin ada yang juga di luar negeri, please go to www.hidupceria.com. Di sana kita banyak banget testimonials, nanti Mbak Ika juga akan muncul di website Hidup Ceria dan juga YouTube. Tunggu tanggal mainnya. Oke. Terima kasih semuanya. Nanti kita akan bincang-bincang lagi dengan Mbak Ika dengan topik yang tidak kalah menarik. Bye. Oke, Mbak Ika, thank you so much for sharing. Thank you. Ya.